Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, satu keluarga miskin satu sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena satu hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atiko, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno, Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni Wahidatan, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya sudah dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenalannya karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja,
apakah Capres itu nomor sesuai urut dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak? Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana? Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan Sekarang kepada masyarakat. sedang dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan. apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, Ziarah atau ada Kampung hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya. Nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan. Ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Masalah itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Bapak Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo selanjutnya bisa mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Sekolah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas Neta bisa sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur? Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang lainnya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolok ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya. Itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden. Masih lewat.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Sekarang Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Haja Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyanagara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarmono, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni Wai datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahyanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Pak Atikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat
kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini sudah pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan
bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Maju aja, jarak buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu di
Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Sekolah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya.
asam folat. Kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang.
Karena itulah senjata kita. Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden. Masih lewat.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno, Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarmono, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya Jung, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini juga pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenalannya, karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat
kita lihat program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo, atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana. Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Mas Wali itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hiliansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik baik dari sisi rohaninya,
kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, alam masih kecil, anak saya itu
Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolok ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak, tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik, selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyanagara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya Jun, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni Wahidatan, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahyanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Pak Atikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini sudah pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ada kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar. Yang juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kan? Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, negara buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas Wali itu Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa mengatakan. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Sekolah Hidansa dari SMA Negeri 1 Blitar Arjun Maju. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang lainnya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali?
karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Kristiandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu
sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI, ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini juga pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak, kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC, matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi,
ada permainan money politik atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo.
agensi. Tadi kita informasinya juga ada dari Generasi Berencana Duta Genre Kota Blitar, karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting. Monggo selanjutnya bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur? Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh
kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolok ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyanagara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni Wahidatan, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahyanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Pak Atikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini sudah pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ada kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar. Yang sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, jarak buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Selanjutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia Hugo. Nama saya Aulia Sekolah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar, Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Brian ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali?
karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Sapa wonge Ganjar Pranowo senyata karjane Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Atiko, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudartono, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, jarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silakan bisa mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hiliansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur? Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali?
karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jagal bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Haja Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sutanto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya Jun, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni Wahidatan, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat
kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekalian saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC, matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat.
kita lihat program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai urut dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo, atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana. Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. sedang dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita hari ini. Boleh kita membahas visi misi, jadi monggo silakan. Ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, jarak buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Mas Wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan bisa Perkenalkan, nama saya Rina Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih kadang kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memang memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan. Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Kristiandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasrofi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu. Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ada tingkat harian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat.
bisa kita update lihat lagi program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai urut dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana. Kampung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. sedang dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, nanti dilanjutkan apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, ziarah atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Masalah itu mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik baik dari sisi rohaninya
kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh,
Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolok ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil
mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar yang jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat.
kita lihat lagi program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai urut dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo, atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana. Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, jarang ketemu buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur? Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung mas. Ya, silakan mas yang baju itu mas. Mas Wali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hidansah dari SMA Negeri 1 Blitar absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewuh kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Kristiandani Anwar. Hari ini mestinya Ibu Yeni Wali datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama
Sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI, ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan itu, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai, begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya sudah dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan. Ketika berjuang bersama-sama, kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ayo. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak, kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi,
ada permainan money politik atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas masalah itu Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo selanjutnya bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya?
Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah nanti Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Kesedah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur? Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya,
apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolak ukur. Pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita. Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti,
mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, satu keluarga miskin satu sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena satu hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyanagara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sukarno, para Ketua Partai Pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani Anwar. Hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahyanagara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya luar. Yang juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalannya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak, kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmandi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, negara satunya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas, yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan bisa Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih kadang kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali?
karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolok ukur. Pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor, stop ini. para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Kristiandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni Wahid datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu
sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI, ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini juga pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenalnya karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Matur nuwun Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Matur nuwun Pak, dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi,
ada permainan money politik atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil, sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, jarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas. Yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo.
tadi kita informasinya juga ada dari Generasi Berencana Duta Genre Kota Blitar, karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting. Monggo silakan bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas Neta bisa sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur? Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali?
karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jagal bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolok ukur. Pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Atiko, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Haja Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imari Cahyanaya, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sukarno, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahayanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu menangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal ya, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmandi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita hari ini. Boleh kita membahas visi misi, jadi monggo silakan. Ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Maju aja, negara satunya buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas. Yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
generasi berencana Duta Genre Kota Blitar, karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting. Monggo silakan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biar ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak.
sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir juga seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri,
buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor, stop ini. para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Siti Atiko, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atiko Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PKI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarto, para Ketua Partai Pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya Jung, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atiko kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atiko Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini hari ini kita kasih berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat ekonomis kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih kan? Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenal aja karena mungkin selama ini hafalnya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Matur nuwun Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Matur nuwun Pak, dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, jarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas masalah itu Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Silahkan yang bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas Neta bisa sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Ini sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali?
karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolak ukur. Pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita
Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PKI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyanagara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sutartono, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni Wahidatan, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahayanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat
kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Kalau Mas Haji itu kan antrinya luar juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hafalnya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki saya juga, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat.
kita lihat program-programnya apa saja, apakah Capres itu nomor sesuai urut dengan yang 3 dibutuhkan oleh Ganjar masyarakat Pranowo atau yaitu tidak. Siti Atiko di Rekam jejaknya Blitar. bagaimana selama ini, Sekarang, pengalamannya dalam Atiko pengabdiannya berada di selama ini kawasan bagaimana. Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, negara kita buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur? Baik, terima kasih.
pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas. Yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Selanjutnya bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan Ibu ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan
berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh, Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus
kehilangan orang tuanya sementara kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolak ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Ya baik. Sekarang Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Immanuel Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarmono, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Kristiandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali, Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah ini kita kasih berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai, begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Kalau Mas Haji itu kan antrinya luar juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenalnya karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Rian Diana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak, kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam
Atiko berada di kawasan Makam Bung Karno. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Dialog. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan. Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silahkan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kayana. Saya maju aja, jarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas.
baju itu mas, manis mas sekali mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya. Sekaligus yang lainnya yang ingin bertanya bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo silahkan yang bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Pokoknya sekarang apakah 3 dulu gitu ya? Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur? Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita
mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jagal bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport
perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi kita tolok ukur pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita, pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya. Itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik, selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Haja Ibu Kristiandani, Ketua DPC PKI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyanaya, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sukarno, para ketua partai pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu biasanya dari hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahayanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Ke kamarnya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau pas haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu aja. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Selamat malam Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan. Sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Blitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas masalah itu Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
bisa langsung aja maju ke depan, monggo. Ini milenial, Gen Z. Tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana, Duta Genre, Bapak Bitar. Karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting, monggo. Selanjutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut. Tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya tidak di dapur? Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, yang namanya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya.
asam folat. Kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh kepada perkembangan otak anak, sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jabang bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengungkap tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa? Kita nggak bertanya kenapa, kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewo kalau mau masuk, jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu, harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolak ukur. Pemimpin itu apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang.
Karena itulah senjata kita. Pendidikan itu adalah senjata kita untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden. Masih lewat.
Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor stop ini para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Siti Atikoh, istri dari Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Fisyandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyanaya, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Suprapto, para Ketua Partai Pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijayaju, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Fisyandani hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cayanegara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD, yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Kita beri aplaus kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu,
Termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basara itu sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Ke kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, baru dia yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya luar. Juga dilakukan bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih ya. Jadi sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini sekarang saya kenalnya karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota Pak Kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC J. Maturnuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog. Karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita. Hari ini boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya yang cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, jarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan biar kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
tadi kita informasinya juga ada dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar, karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting. Monggo selanjutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Yogyakarta. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri Bapak, masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru Mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, Bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Setia Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih kadang kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari program PIP tersebut, tetapi malah ada mungkin beberapa teman saya yang lebih mampu itu malah mendapatkan. Baik, 3 pertanyaan ya, langsung dijawab Ibu Atiko berkaitan dengan 3 pertanyaan. Ya, pokoknya sekarang apa-apa 3 dulu gitu ya. Ya. Nanti dibuka sesi selanjutnya 3 lagi. Ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Yang pertama dari Dek Brian ya. Biarnya sama dengan ponakan saya. Dek Brian, kenapa sih cewek harus sekolah tinggi padahal nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah, itu tentu perlu ada edukasi. Edukasinya tapi tentu dengan bahasa yang positif. Kita tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang dengan bahasa yang seolah-olah kita akan menggurui, karena nanti akan ada resistensi dari yang bersangkutan. Kenapa kita memberikan penjelasan? Yang pertama, perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, Indonesia juga akan kuat. Perempuannya pintar dan berdaya, Indonesia itu juga akan sejahtera. Kalau perempuannya akhlaknya baik, bangsa dan negara itu juga akan baik. Jadi sangat menentukan sekali apabila perempuan-perempuan di Indonesia itu memiliki kecakapan dari sisi agama, kecakapan dari sisi edukasi akademik, pengetahuan umum, pengetahuan apapun, sehingga dia juga bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, nah ini perempuan itu kan madrasah pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya, mulai di kandungan. Kalau kita mau bicara masalah anti stunting, pencegahan stunting, mulainya itu di kandungan. Di kandungan anak itu sudah mulai dididik, baik dari sisi rohaninya, kita banyak mendengarkan berita-berita yang bagus, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang kurang baik, misalnya nonton-nonton yang banyak orang marah-marah itu tuh nggak usah ya. Itu kemudian nutrisi, kalau perempuannya berdaya, dia tahu nutrisi apa yang baik untuk kandungannya. Asam folat, kenapa sih asam folat penting sekali? Karena ini akan sangat berpengaruh
kepada perkembangan otak anak sehingga bisa untuk mencegah stunting. Sementara untuk orang usia lanjut itu juga sangat bagus untuk kesehatan jantung. Asam folat itu banyak terdapat misalnya di telur, ya, makanan-makanan protein hewani itu sangat bagus untuk kesehatan baik si ibu maupun si jagal bayi. Ketika lahir sudah seperti itu kan, seorang perempuan itu akan bisa memberikan pola asuh yang baik, pola asuh yang sesuai dengan zamannya apabila dia memiliki cukup pengetahuan. Pasti kita akan baca ya, parenting, karena parenting itu ilmu yang mungkin terkadang orang tidak terlalu menganggap itu penting, tetapi ini sangat menjadi fondasi bagi tumbuh kembang seorang anak. Misalnya, ini juga terkait nanti ke depannya anak itu agar tidak terkena mental health. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mengeluhkan tentang mental health kan? Ya. Karena pola parenting dari orang tuanya mungkin masih mengacu pada pola parenting orang tuanya dulu. Jadi kayak turun-temurun. Biasanya orang tuanya melakukan seperti ini, seperti bahasa. Kalau dulu kita selalu nurutkan, mungkin yang zaman-zamannya saya kecil, orang tua nyuruh A, itu kita pasti langsung A. Kalau sekarang kan tidak, anak diajak ngobrol dulu agar paham kenapa tidak boleh. Kalau dulu di tempat saya misalnya perempuan nggak boleh duduk di pintu. Kenapa kita nggak bertanya kenapa? Kita nurut saja. Ternyata itu sebetulnya maknanya nanti kalau ada tamu kan jadi pekewuh kalau mau masuk. Jadi rezekinya juga bisa berkurang. Seperti itu. Kalau anak sekarang nggak bisa, nggak boleh duduk di depan pintu. Harus ada reasonnya sehingga logiknya itu masuk. Oh, saya nggak boleh seperti ini karena ada alasan di belakangnya. Itu ilmu parenting. Kalau perempuannya berdaya, anaknya nanti juga akan bisa dididik dengan baik. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga punya mimpi. Perempuan itu juga ingin mengaktualisasikan diri. Dia memiliki kesempatan yang sama. Dan sekarang saya bahagia sekali kalau melihat statistik pendidikan tinggi perempuan itu yang masuk ke perguruan tinggi prosentasenya sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kalau saya mengamati statistik lagi, anak-anak yang prestasinya unggul di SMA bahkan di kuliah itu kebanyakan juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak kalah. Perempuan itu bisa setara. Perempuan itu menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi kita harus bangga. Tetapi terkadang ketika ada sudah ada konsekuensi tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Di sisi karir terkadang perempuan itu bukan mengorbankan diri, tetapi memberikan prioritas untuk yang lebih. Terkadang itu kita menilai lebih untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya saya resign bekerja, tetapi setelah saya merasa sudah cukup diberi waktu untuk mengaktualisasikan diri. Tetapi Mas Ganjar memberikan kesempatan luar biasa saya untuk mengaktualisasikan diri juga. Ketika saya mendapatkan saya apply kebetulan untuk beasiswa, mendapatkan kesempatan itu untuk belajar S2 di Jepang, justru Mas Ganjar yang sangat mensupport. Saya waktu itu ingin mundur, ngapain aku jauh-jauh? Alam masih kecil, anak saya itu Alam masih kecil, masih TK, dia harus kehilangan orang tuanya sementara, kan kita nggak tega. Tetapi seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender pasti akan mensupport perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi itu juga bisa menjadi cinta tolak ukur pemimpin itu, apakah pro terhadap perempuan, apakah pro terhadap kesetaraan, apakah pro terhadap pembangunan anak-anak muda di masa mendatang. Karena itulah senjata kita. Pendidikan itu adalah senjata kita
untuk kita bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan lewat pendidikan itu perempuan juga bisa mandiri, tidak hanya untuk diri sendiri. Setidaknya kita bisa membantu keluarga kita, lebih bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya, itu 3 alasan utama kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Tidak hanya untuk mengejar karir setinggi mungkin, tidak. Tetapi ada alasan-alasan lain yang lebih fundamental. Ya, makasih. Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, mengatakan, semua anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak harus memanfaatkan orang tua buat menduduki posisi tertentu. Semua anak-anak Indonesia yang memiliki background orang biasa-biasa saja juga bisa berprestasi, bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin, kata Atiko di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Tidak harus menjadi anak seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi semua warga negara itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lanjut Atiko. Dalam pertemuan dengan para pendukung Ganjar itu, Atiko mengulas sejumlah gagasan yang diusung sang suami dalam pemilihan presiden, Pilpres 2024. Program itu mulai dari KTP Sakti, 1 keluarga miskin 1 sarjana, akses internet gratis, hingga insentif bagi kader penggerak posyandu. Atiko mengatakan, pada hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari merupakan momen penting bagi rakyat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, bukan demi kepentingan sendiri atau golongan. Saya ingin mengutip perkataan dari Mas Ganjar bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud. Ini adalah untuk Indonesia, karena 1 hari di bulan Februari tanggal 14 itu akan menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa 5 tahun mendatang, ujar Atiko. Alumnus Universitas Gadjah Mada, UGM, itu tidak lupa mengajak rakyat tidak takut melawan segala tindak intimidasi dan mau melaporkan kasus kecurangan pada Pilpres 2024. Jangan lupa juga dan diawasi. Kita semua harus mencegah kecurangan-kecurangan di lapangan. Ya, kalau warga Jombang itu kita jangan takut intimidasi, ungkap Atiko. Selamat datang. Selamat datang Bu Atiko. Selamat datang Bu Presiden.
Baik. Selamat sore Tribuners. Ini istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiko, setelah melakukan dialog dengan kotor, stop ini. para milenial dan Gen Z di halaman makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah ke makam sang proklamator. Masih proses berdoa.
Capres nomor 3 Ganjar Pranowo sedang membaca tahlil di makam Bung Karno Kota Blitar. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat sore. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo dan yang kami hormati Ibu Hajah Ibu Kristiandani, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPD Perjuangan Bapak Imani Cahyana Negara, Ketua DPD Ganjar Mahfud Bapak Eko Sudarto, para Ketua Partai Pengusung, dan yang kami hormati Direktur Utama PT Sumber Daya Samudra Bapak David Wijaya Jung, serta karyawan dan karyawati PT Sumber Daya Samudra serta simpatisan pada kesempatan siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada 3 wanita tangguh, 3 wanita hebat di samping suami yang hebat. Izinkan Bu Atikoh kami membuatkan pantun untuk Ibu. Buat gudang di Muncar, buat gudang kokoh di Muncar. Di Muncar ada Kalimoro. Selamat datang Ibu Atikoh Ganjar Pranowo di gedung Sumber Nyala Nusantara ini. Yang kedua kalinya wanita tangguh. Siapa dia? Seorang ibu yang bermata sayu, senyumnya manis, 2 kali mendampingi suami tercinta untuk mendampingi dengan segala suka dan dukanya. Hari ini beliau menduduki singgasana. Ibu Kristiandani. Hari ini mestinya Ibu Yeni datang, tetapi digantikan Ibu Yeni Madi Cahaya Negara, wanita tangguh yang mendampingi suaminya 2 kali ketua DPC dan 2 kali ketua DPRD yang bekerja sama dengan Pak Anas dan Ibu dengan manis. Tepuk tangan untuk 3 wanita tangguh. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud. Kembali ke sahabat saya. Baik hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Republik Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan memberi kita arahan bagaimana di 18 hari ke depan kita terus turun ke bawah menjaga basis untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini. Kita beri aplaus kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekaligus sahabat kami ya sejak zaman dulu, termasuk ada cerita lucu soalnya saya sama Mas Basaran itu
sejak masih di Mas Ganjar di DPR RI, ini sudah sangat akrab, termasuk ketika haji. Wah, ini lucu sekali. Mas Basara itu berkorban untuk Mas Ganjar, jelas. Nah, ini hari ini kita pasti berkorban untuk Mas Ganjar. Waktu itu Mas Ganjar tidak bawa gunting ya, tidak bawa cukuran rambut ketika tahallul. Kawannya Mas Basara, ini ayo kita gantian, siapa dulu? Mas Basara mengorbankan, beliau yang punya cukurnya. Jadi Mas Ganjar dulu saja. Mas Ganjar selesai. Begitu giliran Mas Basara baru separuh, baterainya habis. Jadi kalau Mas Haji itu kan antrinya juga dilakukan, bagaimana visi-visi kebangsaannya, bagaimana peran serta dia dalam pembangunan ini. Mas Ganjar insya Allah sama Pak Mahfud dengan bekal pengalaman di DPR, kemudian menjadi gubernur, itu merupakan sebuah catatan ketika berjuang bersama-sama. Kita itu seperti tadi Pak Basara sampaikan, kita itu menangis dan tertawa bersama-sama dengan masyarakat. Tidak hanya ketika tertawa saja, tetapi ketika masyarakat itu nangis, kita juga paham, kita punya empati, bisa benar-benar memahami perasaan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan dan program-program yang nanti diberikan itu pasti sesuai dan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini ada juga Ketua DPC Kota Batu, Pak Unggul Santoso. Lebih jadi ya, sosok ya. Ketua DPRD Kota Batu ini kadang saya kenal aja, karena mungkin selama ini hawanya itu wajar. Nama terkadang agak lupa. Nanti kalau yang belum saya sebut nanti bisa kenalan pribadi ya. Ada Pak Asmadi, Ketua DPRD Kota Batu. Alhamdulillah Pak Asmadi. Imade Riandiana, Ketua DPC. Teman-teman Pak dari kota apa kabupaten Pak? Kota ya, Ketua DPC dan DPRD Kota Malang. Bu Amitia Ratnanggani, Ketua Komisi DPRD. Ada? Oh, di luar. Halo Bu, dengarkan ya. Kemudian ada Pak Didik Gatot Subroto, Ketua DPC. Oke, tadi sudah ketemu. Dari Pak Darmadi, Ketua DPRD dan Sekretaris DPC matur nuwun, dan tentu saja seluruh caleg dari baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Malang Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya akhirnya bisa ke tempatnya rumah aspirasinya Mas Basara. Jadi ini tentu menjadi rezeki buat saya juga, karena bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dengan teman-teman semua, sehingga nanti juga saya bisa mendapatkan masukan-masukan terkait kegiatan-kegiatan ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di Malang Raya ini. Saya sejak hari Rabu itu mulai berkeliling di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, kemudian Blitar, dan sekarang di sini. Satu suara itu akan menentukan bangsa dan negara 5 tahun ke depan itu mau seperti apa. Track record para calon presiden, calon anggota legislatif itu perlu dilihat. Kita lihat program-programnya apa saja, apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Rekam jejaknya bagaimana selama ini, pengalamannya dalam pengabdiannya selama ini bagaimana. Itu nanti adik-adik bisa sampaikan, Bapak Ibu semua juga bisa sampaikan kepada masyarakat. Kita harus bergandengan tangan bareng-bareng untuk mensukseskan
Dan jangan lupa, apabila ada intimidasi, ada permainan money politik, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dilaporkan. Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur, adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil. Sehingga nanti pemimpin yang benar-benar mendapatkan amanah dari masyarakat itu adalah pemimpin yang memang benar-benar bisa berjuang, bernafas, bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, dan bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, nanti saya buka untuk dialog, karena sebetulnya tujuan utama saya keliling, membantu Mas Ganjar keliling adalah untuk mencatat aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga problem-problem real yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa kita kumpulkan untuk nanti di breakdown dalam bentuk kebijakan dan program-program yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang telah kita ikuti bersama dari Bu Haja Siti Atiko Supriyanti. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif bersama dengan calon ibu negara kita, dan baru saja kita mendapatkan kabar baik Ibu dari Bawaslu yang memantau kita hari ini. Boleh kita membahas visi misi. Jadi monggo silakan, ini terutama karena sesuai dengan tema kita hari ini, dialog interaktif bersama dengan Bu Atiko menyapa generasi milenial dan Gen Z. Tadi silahkan kawan-kawan yang sudah hadir boleh langsung angkat tangan saja atau maju ke depan. Jadi silahkan maju ke depan, akan dibantu dengan tim panitia. Kita utamakan yang milenial dulu ya. Kita utamakan yang milenial dulu. Milenial dan juga Gen Z silahkan. Karena informasinya selain nanti mendapatkan pencerahan di sore hari ini, karena suasananya cukup syahdu ya, nanti juga akan ada door prize loh ya. Jadi silahkan, ini Gen Z milenial langsung curhat saja dengan calon ibu negara kita, bisa angkat tangan, akan dibantu dari tim panitia. Apa sih yang diinginkan anak-anak muda kita ini ya? Karena hari ini alhamdulillah kita dapat kabar dari Bawaslu boleh membahas visi dan misi. Monggo silakan sebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kayana. Saya maju aja, sekarang buat gol. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Brilian Kaliana Pujanjali. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Balitar. Saya mohon izin, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara mengubah pemikiran seseorang yang mengatakan kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa langsung angkat tangan atau bisa dibantu maju saja ke depan ya, kita bisa lebih enak untuk berdiskusi. Ya, silakan maju langsung Mas. Ya, silakan Mas yang baju itu Mas. Mas Wali Mas ya. Bisa dibantu diberikan akses untuk teman-teman ya.
dari generasi berencana Duta Genre Kota Blitar, karena kita juga membahas berkaitan dengan stunting. Monggo selanjutnya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulid Pratama dari Universitas Negeri Malang. Saya mau bertanya tentang beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu itu perataannya itu bagaimana ya? Soalnya masih banyak yang kurang sasarannya itu kurang kena gitu, kurang pas ya, kurang tepat sasaran gitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, ini masnya yang di sebelah sini sudah antri, Bapak masnya yang di sebelah sini. Oh ya, oke. Nanti setelah masnya baru mbaknya, terus langsung kita buka diskusi ya. Oh, bapaknya, oke. Silakan masnya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai PIP. Saya dari SMA Negeri 1 Blitar. Nama saya Aulia dulu. Nama saya Aulia Sekolah Hadiansah dari SMA Negeri 1 Blitar Absen 7. Untuk PIP itu di sekolah saya masih ada kurang tepat sasaran seperti yang Mas tadi sampaikan. Itu mungkin ada teman saya yang masih mohon maaf kurang mampu, itu malah tidak mendapatkan dari